Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi eh, dengan saya di sini untuk bersama-sama berdiskusi eh, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan kita semua, ya, bisa menjadi berkah buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai membahas di materi, ya, apakah suara saya sudah bisa didengarkan oleh teman-teman semua? Sudah bisa dengar, ya? Kalau misalkan ada satu atau dua teman yang nggak bisa dengarkan suara saya, kemungkinan ada problem gitu ya, ada masalah di sana. Oke, jadi sudah oke semua. Baik, kalau gitu kita mulai. Baik teman-teman, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, di dua pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas banyak. Yang pertama itu tentang topik kita, yaitu tentang bagaimana kita itu berdiskusi, ya, bagaimana kita mengatur diskusi, terus kemudian juga bagaimana kita harus bersikap dalam diskusi agar diskusi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Tujuan dari pembahasan itu tentunya setelah teman-teman tahu, ya, bagaimana bisa mengatur sebuah diskusi, bagaimana diskusi yang baik, ya, bagaimana teknik pengaturannya dan seterusnya, itu yang sudah kita diskusikan kemarin. Teman-teman bisa mempraktekkan, ya, teman-teman bisa belajar, ya, nanti bagaimana bisa berdiskusi yang baik. Karena apa? Karena yang kita lihat, ya, akhir-akhir ini, ya, yang namanya kegiatan musyawarah yang dulu kita bangga-banggakan, yang dulu kita itu sangat sangat menjunjung tinggi, ya, nilai musyawarah, sekarang sudah mulai luntur. Kebanyakan orang ketika ngomong diskusi rapat, tapi itu bukan rapat, kadang-kadang juga ingin menangnya sendiri gitu kan. Jadi sudah lebih ke politis. Jadi ingin menang sendiri bagaimanapun caranya supaya pendapatnya diterima dan seterusnya. Itu yang tidak baik seperti itu. Maka saya sudah ajarkan kepada teman-teman bagaimana teknik melakukan diskusi yang baik, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya, kita semua termasuk saya juga bisa melakukan diskusi itu dengan sebaik-baiknya, dengan latar belakang yang kita sudah diskusikan kemarin, ya, termasuk, ya, yang pertama kan kemarin ada berapa faktor kemarin, 6, ya. Kita lihat lagi, kita lihat di sini, ya, bentar, itu diskusi. Jadi ada 6 unsur yang harus kita pahami di sana, yaitu kita harus memiliki tujuan atau motivasi yang baik, ya. Kemudian kita harus bisa mengatur pengorganisasian dari diskusi yang baik. Kemudian kita harus ada aturan yang jelas yang disepakati bersama untuk dijalankan, ada regulasi di sana. Kemudian juga situasi dan kondisi yang mendukung, ya. Terus kemudian juga ada empati. Jadi kita itu merasa ingin diperlakukan yang sama atau yang baik dari orang, maka kita pun juga harus memperlakukan hal yang sama, ya, seperti halnya kita ingin diperlakukan.
Terus kemudian juga ada evaluasi, ya. Itu teknik-teknik yang harus kita pahami dan nanti juga harus kita praktekkan, ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita mendiskusikan tentang diskusi kemarin, kita juga sudah mendiskusikan bagaimana membedakan, ya, atau kita juga sudah mendiskusikan apa yang dimaksud dengan kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Kemarin kita sudah diskusikan, ya. Jadi kalimat aktif itu berarti kebanyakan subjek yang melakukan, gitu kan, yang kemudian objek yang menjadi menjadi bagian yang dikenai pekerjaan atau dikenai perbuatan oleh subjek. Nah, predikatnya kebanyakan itu berawalan me dan berawalan ber. Itu ciri khasnya. Ya, kemarin juga sudah kita diskusikan. Nah, kemudian ada dua jenis kalimat aktif, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ya, yang membedakan dua kalimat ini? Yang pertama, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek biasanya. Kembali. Jadi kalimat aktif, ya transitif itu kalimat aktif yang membutuhkan objek. Jadi dia harus ada objeknya. Itu transitif. Kalau untuk yang intransitif kebalikannya. Jadi kalimat aktif yang tidak butuh atau tidak memerlukan adanya objek. Mau dikasih boleh, tapi kalau misalkan nggak dikasih pun nggak apa-apa, ya, karena itu udah jelas tidak akan mengganggu atau tidak akan mengurangi pengertian keseluruhan dari kalimat tersebut, ya. Kemarin juga sudah kita diskusikan. Jadi Made tidur, bapak mandi, ya, Adi merokok, terus kemudian bapak apalagi nih, ibu pergi, gitu kan, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat yang tidak membutuhkan adanya objek itu yang disebut dengan kalimat aktif, ya, aktif intransitif, ya. Ya, Mbak Nuri, bagus. Adik main, gitu kan. Tapi bisa jadi nih, adik main itu hanya semacam ungkapan, ditanya, adik kemana? Adik main. Nah, itu juga kalimat intransitif. Tapi kalau misalkan kita pun juga perlu tambahkan juga nggak masalah. Adik main di kali, adik main kelereng, dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, ya. Bisa dipahami teman-teman, ya. Nah, jadi kalimat aktif transitif butuh objek, gitu. Dan kalimat aktif intransitif nggak butuh objek. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemarin yang kedua, jadi tadi itu ada kalimat aktif dan yang kedua adalah ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu kebalikannya dari kalimat aktif, di mana objek, ya, kalau di kalimat aktif itu objeknya yang sebagai penderita atau yang dikenai pekerjaan oleh si subjek, gitu kan. Nah, kalau yang kalimat pasif itu kebalikannya. Jadi di sini justru subjeknya di dalam kalimat itu yang dikenai, seakan-akan dikenai pekerjaan oleh objek, begitu, ya. Jadi seperti dikenai pekerjaan. Nah, gitu. Nah, cirinya biasanya untuk predikatnya, ya, kata kerjanya itu selalu berawalan atau selalu menggunakan awalan di atau awalan ter. Itu ciri khasnya, ya. Contoh misalkan mohon maaf nih, saya tambahkan lagi. Dan kemudian biasanya ada tambahan kata negasi atau penegas, gitu kan, oleh, gitu kan. Ada kata-kata oleh sebagai penegas atau untuk kata tugasnya. Nah, contoh misalkan mobil disopir oleh paman. Terus kemudian apalagi nih, ada banyak, ya. Misalkan karena terlalu lama Budi ditinggal pergi oleh kawannya.
Nah, terus kemudian bola ditendang oleh Bagas. Jadi awalan di atau awalan ter. Misalkan buku itu sudah dari tadi terbuka, gitu kan. Jadi terbuka, dibuka, itu jadi awalannya di atau ter. Itu ciri khasnya untuk kalimat pasif. Oke. Nah, pada kalimat pasif ini kalau kita lihat, misalkan pada contoh kalimat yang nomor 1 ini, bola ditendang oleh Bagas. Sebetulnya sebagai subjek pada kalimat ini adalah Bagas. Itu sebetulnya subjek dia, gitu kan. Cuman karena memang dia itu kalimatnya susunannya adalah kalimat pasif, maka justru objek yang sebenarnya itu yang menjadi subjek pada kalimat ini. Jadi letaknya di depan. Nah, gitu. Bunga mawar dipetik oleh Ani. Itu kan. Ya, boleh. Ya, pintar sekali. Bagus sekali Mbak Nuri, ya. Nah, sampai di sini kawan-kawan semua ada yang ditanyakan, sudah jelas ya? Kita sedikit review dari yang kemarin. Sudah jelas di sini ya? Semuanya sudah jelas, teman-teman? Kita lanjutkan lagi. Saya yakin sudah jelas nih, karena ini sebetulnya udah mudah ya, mudah, cuman kita harus memang paham. Kemudian bagaimana cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Itu sebetulnya ya juga tidak terlalu sulit. Kalau misalkan kalimat aktif itu awalan predikatnya, itu awalan kata kerja itu biasanya menggunakan me atau ber gitu kan, maka tinggal ganti ya awalannya itu menggunakan di atau ter. Sementara objeknya ya, kalau di kalimat aktif objeknya itu di belakang, itu di belakangnya kata kerja. Nah, kalau di kalimat pasif objeknya justru terletak sebelum dari predikat. Ya. Misalkan Andi membeli buku, akan menjadi buku dibeli Andi. Nah, begitu. Jadi bolak-balik seperti itu. Ya, saya yakin teman-teman juga tidak terlalu sulit untuk masalah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemarin juga kita sudah mendiskusikan tentang tema yang berikutnya, yaitu tentang fakta dan opini. Jadi dari diskusi kemarin, kita sudah mendiskusikan bagaimana cara kita untuk untuk menentukan, ya, itu penting sekali, menentukan apakah suatu berita atau suatu pernyataan atau suatu informasi yang kita dapatkan itu berupa fakta atau opini, ya, berupa fakta atau opini. Kenapa itu penting? Kita juga dengan dengan kita bisa, atau jika kita mampu melakukan ya pembedaan ya, antara fakta dan opini, ini akan jelas nih, ya. Oke. Minta dibahas untuk sebentar. Mbak Nuri minta untuk kalimat aktif pasif yang nomor 5 dan 6 dibahas. Oke. Baik. Ya, kita coba kembali lagi yang ke tadi 5 dan 6, ya. Kalimat nomor 5 dan 6 kita kembali lagi di sini, ya, kita balik sebentar. Kalimat nomor 5 itu ini adalah, ya, ini 6 kalimat ini adalah kesemuanya adalah kalimat aktif. Ya, nah sekarang tujuannya di sini, tugasnya adalah kita merubah dari kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Kemarin juga sudah kita diskusikan ya, nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian Mbak Nuri minta yang 5 dan 6 itu untuk coba didiskusikan. Oke, baik. Nah, kalimat nomor 5, Iwan sedang menulis di dalam kamar. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, susunan kalimat, mohon maaf, saya lebih garis bawahi lagi, susunan kalimat ya tidaklah harus
untuk keterangan itu selalu berada di belakang, teman-teman. Jadi untuk keterangan ya itu tidaklah harus selalu berada di belakang sebuah kalimat. Jadi bisa berada di depan atau belakang. Ya, waalaikumsalam, Mbak Eva, silahkan ya bergabung ya. Sekali lagi untuk keterangan dari sebuah kalimat itu tidaklah wajib selalu berada di belakang kalimat, tergantung kondisinya ya. Nah, ini misalkan kita kemarin kan contoh misalkan nomor 3 ya. Budi selalu mengunjungi ibunya yang ada di luar negeri. Kalau misalkan kita ingin buat tinggal rubah posisinya, polanya misalkan subjeknya kan Budi gitu kan, ibunya kan menjadi objek. Kita tukar tempat terus kemudian kita lanjutkan dengan mengganti kata depan ya, kata depannya dari predikatnya mengunjungi itu dari me menjadi di gitu kan. Kita coba lihat dulu nih ya. Ibunya selalu dikunjungi Budi yang ada di luar negeri. Kan di sini kan agak, kalau kita dengarkan atau kita baca itu agak sedikit rancu, agak sedikit aneh gitu kan. Ya, ibunya selalu dikunjungi Budi yang ada di luar negeri. Jadi kalau misalkan seperti ini agak sedikit rancu, makanya boleh silahkan saja ya kita menempatkan ya, nggak apa-apa Neng, silahkan kalau ada kegiatan ya nggak apa-apa silahkan. Jadi kita tinggal pindah kita tinggal sesuaikan saja untuk keterangannya supaya lebih enak gitu kan, didengarkan juga tidak rancu, maka kita bisa rubah posisinya. Contoh kemarin ibunya yang ada di luar negeri selalu dikunjungi Budi. Nah, begitu. Jadi tak ada masalah gitu, nggak masalah. Ibunya yang ada di luar negeri selalu dikunjungi oleh Budi. Nah, begitu, bisa. Nah, demikian juga untuk kalimat yang nomor 5, misalkan Iwan sedang menulis di kamar. Kalau misalkan kita bisa rubah, hanya tinggal misalkan kita tukar posisi objek dan subjeknya, dan kemudian kita ganti awalan predikatnya atau awalan kata kerjanya dari mau menjadi di misalkan ya. Nah, cuman di sini kan kita tidak melihat adanya objek di sini kan. Yang jadi masalah untuk nomor 5. Kita lihat di sini. Ya, ini mungkin juga menjadi diskusi kita gitu kan. Iwan sedang menulis. Ini kan subjek, ya kan? Kemudian yang kedua, menulis ini sebagai predikat, sementara di dalam kamar itu adalah keterangan. Ya, tidak kita temui di sini adanya objek. Nah, di sini akan menjadi masalah memang. Makanya untuk kalimat yang tidak lengkap seperti ini, ya, tidak lengkap seperti ini, itu biasanya tidak bisa kita rubah. Karena ingat konsep yang sudah kita diskusikan bahwa kalau kita ingin merubah sebuah kalimat pasif sebuah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka tukar posisi subjek dan predikat. Sementara kalau misalkan di sini kita lihat tidak ada objeknya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan apa yang dituliskan nggak jelas nih, ya, bla 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 bla, sedang ditulis Iwan di dalam kamar, kan nggak tahu nih. Nah, begitu. Makanya untuk yang kalimat nomor 5 ini ya tidak bisa langsung kita rubah ke kalimat pasif. Jadi kita harus tambahkan objek, atau kalau memang tidak ada objeknya kalimat ini tidak bisa. Nah, itu yang kemarin saya lupa diskusikan nih, karena kemarin saya langsung langsung ke materi yang baru. Oke ya, bisa difahami teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sebuah kalimat aktif itu tidak ada objeknya, maka intinya dia sebetulnya tidak bisa dirubah menjadi pasif, karena yang jelas objeknya nggak ada begitu. Kalau ingin tetap dirubah menjadi kalimat pasif, maka harus ada objeknya, ditambahkan objek begitu. Nah, gitu. Surat sedang
ditulis oleh Budi di dalam kamar. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Ini juga sama kasusnya dengan yang nomor 5. Nenek sedang menjahit dengan sangat hati-hati. Jadi menjahit apa? Kan nggak ada jelas di sini objeknya. Tidak ada objek. Jadi nenek ini adalah subjek, kemudian menjahit, ya, ini adalah predikatnya. Ini kata negasi, penegasan untuk predikatnya di sini. Dengan sangat hati-hati. Nggak ada objeknya, ini langsung keterangan nih. Ya, nah pada kalimat ini kalau misalnya kita langsung rubah menjadi pasif, maka juga tidak bisa karena butuh yang namanya objek. Ya, kalau misalkan ingin tetap bisa dirubah menjadi kalimat pasif, maka kita harus tambahkan objek. Misalkan ditambahkan objeknya itu adalah baju, misalkan, ya, baju. Nah, maka kalimatnya akan menjadi oke, menjadi bisa memungkinkan untuk dirubah. Ya, baju sedang dijahit oleh nenek dengan sangat hati-hati. Jadi kalau misalkan tanpa objek, ya, oke, waalaikumsalam, Mbak Dini, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, kalimat aktif yang tidak ada objeknya, ya pada hakikatnya dia tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kecuali kalau misalkan kita tambahkan objek, tinggal objeknya jelas nggak, ada nggak, gitu kan? Nah, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Paham ya? Mbak Nuri paham? Yang lainnya? Bunda Ika? Mbak Nadia? Mbak Lisa? Paham belum? Mbak Nani? Mbak Nani? Mbak Nani sudah bisa dipahami ini, Mbak? Ya, alhamdulillah. Ternyata saya tidak ditinggal tidur lagi nih. Ya, ya, semalam saya ditinggal tidur nih sama teman-teman. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi diskusi kita ke yang ini. Jadi mereview kemarin juga sudah kita diskusikan sebetulnya. Nah, jadi kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang fakta dan opini. Jadi apa itu fakta, apa itu opini, teman-teman juga sudah tentunya juga harus paham nih, ya. Jadi fakta itu ya pengertiannya banyak, tetapi yang jelas pada hakikatnya fakta itu tidak bisa terbantahkan begitu. Ada bukti, bisa ada bukti, bisa dilihat gitu kan, bisa dicium, meraba dan seterusnya, bisa dirasa oleh panca indera kita gitu. Itu sifat dari sebuah fakta. Jika ya artinya fakta itu sebuah kebenaran yang tidak bisa digugat lagi, tidak bisa diperdebatkan lagi, ya gitu. Jadi mutlak begitu, itu adalah fakta. Jadi ada bukti, ya, kemudian juga bisa dibuktikan, kemudian bisa dirasa oleh panca indera, gitu kan. Nah, sementara kalau opini itu intinya adalah hal-hal yang belumlah menjadi sebuah kebenaran. Jadi masih bisa diperdebatkan gitu kan, masih bisa didiskusikan, bisa mungkin juga berubah, mungkin itu juga salah gitu kan, atau tidak betul. Itu adalah sebuah opini. Bukan berarti salah dalam penyampaian, maksudnya begini nih. Ya. Fakta itu tidaklah harus selalu tidaklah selalu yang baik. Ya, fakta itu tidak selalu mutlak harus baik. Tapi mutlak harus mutlak harus bisa dibuktikan, ada bukti. Ya, misalkan ya, merupakan sebuah fakta jika si A itu adalah koruptor. Kenapa? Ya udah masuk pengadilan, udah divonis masuk penjara. Nah, itu berarti itu fakta. Gitu kan? Meskipun yang kalau kita lihat secara
apa namanya, secara normatif itu yang kita sampaikan tadi itu misalkan koruptor dia itu jahat, itu kan hal yang negatif gitu kan, hal yang salah, tapi itu adalah sebuah fakta. Nah begitu, jadi ingat, fakta itu bukan harus yang bagus-bagus, bukan harus yang enak-enak begitu kan, yang nggak enak pun kalau memang itu sudah terjadi, terbukti, itu disebut dengan fakta. Oke. Nah kemudian kalau opini kebalikannya dari fakta. Jadi mungkin bisa jadi iya terjadi atau tapi kalau misal artinya masih bisa diperdebatkan, bisa iya bisa tidak begitu. Jadi masih bisa diperdebatkan, masih perlu penegasan, masih perlu pembuktian. Jadi belum tentu itu sebuah apa namanya, kebenaran atau suatu hal yang betul-betul terjadi yang bisa dibuktikan. Ya, misalkan pendapat, ya itu makanya itu bukan disebut, meskipun pendapatnya orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, ahli, kalau itu dia itu pendapat, itu bukan fakta. Nah gitu, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi meskipun yang ngomong itu adalah profesor, doktor, kuliahnya juga udah tinggi, tapi kalau misalkan apa yang disampaikan itu adalah menurut pemikiran dia, menurut pendapat dia, menurut pandangan dia gitu kan, itu masih pendapat, masih pandangan, masih berupa apa namanya, pemikiran, belum fakta. Kalau sudah menjadi fakta itu kalau sudah dibuktikan dan sudah terbukti kebenarannya, benar baik atau benar nggak baik, maksudnya begitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kenapa saya juga bahas ini? Karena ya kita harus paham bahwa sekarang ini banyak orang pintar itu mengolah kata dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sebuah opini itu seakan-akan menjadi fakta kalau kita tidak melihat dengan tepat, melihat dengan jernih, melihat dengan kacamata yang objektif. Nah begitu, sehingga kita lihat ya, saking pintarnya orang yang mengotak-atik opini begitu, yang melemparkan opini, atau karena kurang pintarnya, kurang terpelajarnya yang mendengarkan, akhirnya banyak yang terpengaruh, akhirnya banyak yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah itu makanya di sini ya kita lihat nih, banyak sekali di Facebook ya, di Twitter, di berita, semuanya itu kadang-kadang kalau kita lihat, kadang itu kalau saya rasa ini sebetulnya ini belum kebenarannya, karena di situ tidak ada bukti yang disampaikan. Ternyata komennya bawahnya langsung bla 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 bla, ya entah yang pro ataupun yang kontra bertarung di situ, saling memojokkan, saling menjatuhkan dan seterusnya. Kalau misalkan mau kita kembalikan gitu kan, nggak usah repot-repot, nggak usah rame-rame di situ ya. Kalau misalkan memang belum yakin, ya kita cari buktinya gitu kan. Kalau misalkan sudah apa namanya, kalau sudah yakin benar ya sudah. Nah gitu. Jadi sebetulnya kita lah nggak perlu lah terlalu heboh begitu kan, terlalu ramai, karena memang itu yang diinginkan oleh media. Semakin heboh, semakin ramai, maka omsetnya semakin naik. Kembali lagi ke bisnis, dan itu kita harus pahami teman-teman. Jadi jangan gampang suka, heboh dulu. Kita harus pintar-pintar pandai menentukan mana yang fakta, mana yang opini. Ya, mana yang memang betul-betul terjadi sehingga kita itu tahu bahwa itu memang betul, memang benar, memang sebuah fakta, ya. Bukan hanya hasutan, bukan hanya fitnah, bukan hanya opini yang menggiring kita untuk meyakini sesuatu hal yang kurang baik. Sekarang kan begitu nih ceritanya, oke? Nah, itu intinya teman-teman. Mengapa kita diskusikan topik ini, yaitu kita bisa memahami pengertian dan bentuk-bentuk fakta dan juga mana yang opini, oke? Jadi sekali lagi, ciri-ciri fakta yang paling umum ya benar terjadi, sifatnya objektif, waktu, tempat, tanggal peristiwanya jelas, jadi waktunya jelas begitu, ada bukti. Kalau misalkan ada
diperkuat dengan angka-angka kalau misalkan dibutuhkan di sana. Nah, kalau opini itu berarti masih pendapat gitu kan. Nah, ini bentuknya opini itu bisa pendapat, saran, kritik, komentar, tanggapan. Itu adalah opini. Meskipun kalau misalkan saya yang ngomong, mungkin saja teman-teman anggap itu Pak Hasan itu pintar dia, nah gitu. Tapi kalau misalkan saya bilang menurut saya, nah gitu kan. Atau kalau misalkan kalau teman-teman sering lihat di sebuah TV gitu kan, sentilan-sentilan begitu, menurut jadi ikut-ikut. Oke. Jadi masih opini begitu, belum sebuah kebenaran, belum sebuah fakta, ya itu. Oke, teman-teman bisa difahami ya di sini kenapa kok kita harus bahas di sini, dan sebetulnya memang di sini pun juga nanti ada banyak sekali ya bahasa-bahasa yang kaitannya juga dengan kegiatan berbahasa kita, bahasa Indonesia gitu kan. Banyak sekali tulisan, cerpen, entah itu berita, terus kemudian entah itu komentar dan seterusnya, itu yang kita harus pahami ya, yang harus kita pahami sehingga kita bisa tepat ya, kita bisa tepat untuk menentukan posisi kita harus bagaimana. Jangan sampai salah, jangan sampai menarik kita ke hal-hal yang juga akan berdampak kurang baik. Nah, begitu teman-teman ya. Karena katanya ada pepatah bilang kan, mulutmu harimaumu gitu kan. Ya, ada lagi pepatah, lidah itu tak bertulang. Kalau misalkan kita salah omong, salah ucap dan seterusnya, maka itu akan susah untuk ditarik kembali. Ya, begitu. Oke. Itu kalau misalkan secara lisan, nih. Nah, gitu. Maka kembali lagi di sini ya. Saya ingin mencerdaskan teman-teman supaya teman-teman terdidik, terpelajar gitu kan, sehingga betul-betul memahami ketika ada apa-apa begitu saya harus posisinya di mana yang tepat begitu kan, yang menunjukkan bahwa saya itu orang yang terpelajar, orang yang terdidik, orang yang intelektualnya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang meskipun mungkin pendidikannya tinggi nih tapi kurang intelek gitu, kurang terpelajar. Jadi beda teman-teman ya. Orang terdidik itu karena dia pintar. Ya, dia pintar, makanya dia terdidik. Tapi orang terpelajar ya belum tentu terdidik. Jadi orang terpelajar itu jika dia juga paham norma-normanya, batasannya harus dan juga sikapnya. Jadi intinya itu kalau terpelajar itu pada dasarnya hakikatnya dia harus berakhlakul karimah, katanya begitu. Ya kan? Kalau yang terpelajar, pinter, iya, jadi hitung-hitungannya cepat, 1 menit menghitung, ya itu dia terdidik. Terpelajar belum tentu. Ya, jadi pada dasarnya terpelajar itu ya dia paham harus bersikap bagaimana. Jadi mengenai ini hubungannya dengan sikap mental, gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi materi kita, yaitu yang berikutnya tentang bagaimana kita menyusun paragraf. Maaf, ini saya masih belum sempat nyusun di PowerPoint begitu. Jadi kita baca modelnya seperti ini. Oke. Tapi teman-teman bisa baca kan? Bisa jelaskan ya tulisan ini? Nah, dulu di awal kita juga sudah mendiskusikan bahwa jenis-jenis paragraf itu ada banyak, gitu kan? Ada berapa? Ada 5 atau ada 4 nih. Ada paragraf narasi, ada paragraf persuasi, ada paragraf yang kemarin sudah kita diskusikan deskripsi ya. Narasi, deskripsi, argumentasi, terus kemudian persuasi dan apalagi teman-teman? Masih ingat? Narasi, deskripsi, terus kemudian eksposisi, ya kan? Masih ingat ya? Eksposisi, ya. Terus kemudian ada argumentasi dan paragraf persuasi. Jadi ada 5. Nah, itu.
Baik, jadi sambil dilihat sambil saya jelaskan ya. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya bahwa apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi ini ya. Jadi pengertiannya kita sudah diskusikan di awal bahwa paragraf argumentasi ini adalah karangan yang isinya meyakinkan pembaca dengan cara mengemukakan pendapat. Jadi sedikit beda dengan persuasi. Kalau persuasi itu masih ajakan begitu kan, masih berupa ajakan, masih berupa upaya-upaya dari pembaca ya kepada dari penulis begitu terhadap pembaca. Jadi masih sifatnya itu bujukan, masih ajakan, masih berupa ya himbauan dan seterusnya begitu kan. Itu paragraf persuasi. Tetapi untuk argumentasi itu intinya sudah meyakinkan. Jadi mungkin orangnya sudah tahu benar. Nah, ini untuk lebih yakin saja gitu kan, biar yakin lagi gitu kan. Makanya itu disebut dengan paragraf argumentasi. Nah, isinya sekali lagi untuk meyakinkan pembaca dengan cara mengemukakan pendapat atau argumen yang disertai dengan alasan-alasan atau bukti yang mendukung. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, dalam sebuah dalam sebuah tulisan begitu, misalkan dalam sebuah karya sastra, baik itu berupa tulisan dan seterusnya begitu kan, apakah harus paragrafnya, kalau misalnya berupa tulisan nih, apakah harus nih di dalam sebuah tulisan itu selalu menggunakan paragrafnya itu tipenya narasi terus atau argumentasi terus gitu kan, atau deskripsi terus-terusan. Nah begitu. Nah jawabannya adalah tidak juga. Dalam sebuah karangan gitu kan, dalam sebuah karangan bebas kita mau membuat sebuah tulisan ya, maka kita ya tergantung kebutuhan kita. Apakah di paragraf yang pertama itu berupa paragraf maunya narasi, yang kedua kemudian tetap narasi, atau mungkin kedua udah berganti dengan deskripsi dan seterusnya. Jadi tidak menjadi sebuah keharusan. Ini tergantung dari tujuan penulisan tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah tulisan itu di sana ada kebutuhan untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan ajakan atau himbauan, maka ya tentunya disitulah kita butuh sebuah paragraf persuasi ya, karena memang tujuannya begitu, karena sifatnya memang seperti itu, untuk mengajak, untuk menghimbau, nah gitu, untuk membujuk dan seterusnya itu. Nah sementara kalau misalkan berikutnya kita ingin menceritakan sesuatu, ya berarti bentuknya narasi gitu ya. Cuman ingat, di dalam sebuah paragraf itu harus jelas apakah paragrafnya ini narasi, apakah paragrafnya ini itu maunya eksposisi atau deskripsi atau argumentasi, itu juga harus jelas begitu. Jadi dalam satu paragraf nggak bisa dicampur-campur kalau begitu. Ya, jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu jenis model paragraf. Ya, jadi nggak bisa kalau misalkan dalam satu paragraf itu kemudian dia menggunakan dua jenis model paragraf. Jadi dalam satu paragraf ada argumentasi dan kemudian ada persuasi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti topiknya itu sudah berbeda. Topiknya sudah berubah. Tidak bisa sama, ya gitu. Pasti topiknya berubah. Nah, sementara di satu sisi kita kan harus kita di awal dulu juga sudah kita diskusikan bahwa yang namanya topik itu kan, di dalam sebuah paragraf itu hanya boleh satu topik saja, satu pokok bahasan saja. Tidak boleh hanya ada satu ide pokok paragraf saja. Tidak boleh lebih dari satu. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu, nggak boleh, berarti harus dipisah. Nah, begitu. Hubungannya apa dengan jenis paragraf? Kalau misalkan satu ide pokok, pasti dia nanti akan menerapkan atau akan dibutuhkan satu jenis paragraf saja. Ya, kalau argumentasi ya argumentasi saja di dalamnya begitu. Nah, begitu.
Bisa difahami kira-kira teman-teman? Sampai di sini penjelasan saya. Ingat penjelasan saya yang terdahulu bahwa di dalam kita menulis sebuah apa namanya? Di dalam kita menulis sebuah apa prosa begitu, kita hanya diperbolehkan apa namanya? Membahas satu ide pokok dalam satu paragraf. Ya. Satu sekali lagi satu ide pokok dalam satu paragraf. Nah, kalau sudah satu ide pokok, nanti pasti mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan satu jenis paragraf. Entah paragrafnya itu argumentasi, persuasi, narasi, dan seterusnya. Itu tergantung dari ide pokok paragrafnya nanti tujuannya apa. Kalau ingin menceritakan seseorang, oh berarti modelnya nanti deskripsi. Ya, kalau misalkan ide pokoknya itu untuk mengajak seseorang untuk bersih untuk selalu bersih, begitu kan, mengajak. Oh, berarti dalam paragraf itu harus selalu berkata ajakan atau ada himbauan-himbauan, meskipun di sana juga ada argumen ada ulasan-ulasannya. Jadi hanya satu ide pokok, satu jenis paragraf. Oke ya. Bisa dipahami, teman-teman? Mas Najwa, saya tanya Mbak Ika, masih bersama saya kan Mbak Ika? Mbak Ika, di layar yang warnanya putih ada tulisannya nggak di sana? Kelihatan tulis Mbak Ika? Ada tulisannya kan ya? Terlihat, ada tulisannya kan? Nah, kalau ada berarti Mas Najwa, ya. Oh, sudah kelihatan ya, sudah. Berarti ada masalah di ini ya. Ya, koneksinya atau ininya. Ya, mungkin HP-nya yang bermasalah, ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam paragraf argumentasi ini berarti di dalamnya nanti itu berisi tentang semacam pendapat-pendapat ya yang memang bertujuan untuk memperkuat atau untuk mendukung sebuah ide pokoknya gitu kan. Jadi berisi tentang argumen-argumen yang berupaya untuk meyakinkan pembaca tentang sebuah pokok atau ide pokok di dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, biasanya supaya gampang kita membuat orang yakin itu caranya tidaklah terlalu sulit. Ya. Biasanya itu alasan yang kalau misalkan kita bisa memberikan alasan yang rasional dan juga bisa memberikan bukti, nah itu bukti yang mendukung biasanya itu gampang sekali kita meyakinkan seseorang. Kalau misalkan kita bilang ingin membuat orang yakin, tetapi di situ kita tidak bisa memberikan semacam argumen, pandangan atau pendapat yang logis, yang bisa yang secara logis itu bisa dipertanggungjawabkan, dan atau kita tidak bisa memberikan bukti, ya, maka biasanya itu akan sangat sulit untuk meyakinkan seseorang. Nah, begitu. Nah, misalkan contoh nih, ya, contoh. Saya bilang kalau misalkan, ya, misalkan contoh sih, bukan saya yang bilang. Contoh nih, misalkan Mbak Nadia bilang, Pak Hasan itu cakep ya, misalkan begitu. Contoh nih, ya, contoh, jangan diketawain nih. Nah, apakah ini di dalam bisa dijelaskan nih di dalam sebuah paragraf? Kenapa kok misalkan Mbak Nadia itu bilang saya cakep, ada bukti-bukti, ada bisa dijelaskan nih di belakangnya itu argumen-argumen yang realistis, yang bisa dipertanggungjawabkan begitu kan, yang bisa secara logika itu pun juga bisa diakui, dan kemudian juga ada bukti-buktinya, bisa jadi. Nah, itu gampang untuk meyakinkan seorang gitu kan. Oh iya, ternyata betul. Gitu. Ini contoh aja nih ya. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar ya nggak apa-apa. Itu hanya contoh saja nih.
Nah, gitu. Ya, kalau misalnya saya bilang contoh real, misalkan begini. Negara Indonesia sekarang sedang mengalami kelesuan ekonomi, ya, mengalami kelesuan ekonomi dan ditakutkan akan menuju ke krisis. Nah, ini kan yang sekarang lagi rame kan begitu kan. Apakah betul apa namanya hal itu betul-betul terjadi? Nah, untuk meyakinkan kita bahwa hal itu betul bukan hanya karena pokoknya begitulah ya, tidak bisa kalau misalkan kita sebagai orang-orang yang terdidik, orang yang terpelajar, tentunya kalau misalkan istilahnya pokoknya itu ya itu ya kita harus coba singkirkan jauh-jauh. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar ataupun terdidik juga harus bisa memberikan apa namanya pendapat, bukti-bukti. Kenapa kok Indonesia dikatakan begitu? Nah, buktinya nih secara makro terjadi penurunan daya beli masyarakat, terjadi penurunan daya beli. Jadi apa namanya? Jadi tingkat kemampuan masyarakat untuk beli barang begitu menurun sehingga sektor real itu menjadi lemah juga karena nggak ada transaksi begitu kan. Jadi barang sudah diproduksi, dipajang, dibuat, ternyata nggak dibeli. Misalkan nih, contoh seperti itu. Tapi itu dijelaskan secara rinci dan dijelaskan secara baik menggunakan bahasa yang baik juga tentunya di sebuah paragraf. Terus kemudian buktinya yang lain ditambahkan, apa namanya, kita lihat nilai tukar mata uang juga lemah hal ini akan mengakibatkan nilai ekspor diperkirakan akan juga menurun. Nah, begitu dan seterusnya begitu kan. Atau misalkan nilai ekspor akan menurun, terus kemudian juga akhirnya akan terjadi perusahaan-perusahaan akan yang bangkrut gitu kan karena daya beli kurang, sudah produksi nggak ada yang beli, akhirnya mau tidak mau tutup, PHK PHK karyawan. Nah, seperti itu. Ini contoh nih, ya. Ya itu ini saya ambilkan contoh nih Mas, ya. Jadi ini apakah betul seperti itu ya orang-orang yang memang betul-betul ahli di bidang ekonomi yang mungkin bisa menjelaskan itu, gitu kan. Saya itu hanya contoh nih. Artinya apa? Topiknya tadi kan intinya mau bilang bahwa ekonomi Indonesia sekarang kan lagi menurun nih kan begitu kan. Buktinya apa nih? Ini buktinya dijelaskan berikutnya. Nah, itu artinya argumentasi untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan tadi itu benar. Nah, begitu. Ya. Ya, supaya pembaca atau pendengar itu yakin. Oke ya. Nah, apakah nanti betul-betul seperti itu ya ahlinya yang mungkin bisa menilai itu benar atau tidak. Baik. Nah, kita juga harus pahami juga nih para fungsi atau setelah kita paham tadi apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi. Nah, kapan kita memang menggunakan model paragraf ini gitu kan? Ya, ini juga tidak lepas dari tujuan kita. Tujuan kita yang menulis. Tujuan kita yang menulis. Tujuannya untuk apa? Nah, gitu kan. Tujuan yang hendak dicapai oleh si pembaca artinya sekali lagi di sini tujuan dari penulis menggunakan paragraf argumentasi ini adalah ya agar si pembaca itu membenarkan pendapat penulis. Oh ya benar. Ternyata saya sih kayaknya sih benar ini. Jadi pendapatnya si A ini benar, kenapa? Ini ada bukti-bukti. Nah, itu yang disertakan, alasan-alasannya, logisnya disertakan. Nah, kalau sudah melihat mungkin dengan setelah melihat apa yang menjadi yang di bukti-bukti atau alasan yang disampaikan, kita akan menjadi yakin. Nah, gitu kan. Atau akhirnya kita membenarkan pendapat dari penulis. Nah, begitu. Oke. Nah, dengan kata lain di sini bahwa dikatakan bahwa argumentasi merupakan suatu proses untuk mencapai simpulan atau usaha untuk membuktikan kebenaran. Nah, gitu. Ya, jadi
Kalau memang kita ingin menulis, kemudian tujuan kita itu untuk meyakinkan seseorang tentang pendapat kita, maka kita tentunya akan menggunakan atau membutuhkan sebuah paragraf argumentasi. Ya, susunannya paragrafnya disebut dengan paragraf argumentasi. Ada pertanyaan, teman-teman sampai di sini? Sudah jelas? Bisa difahami di sini? Mbak Citra? Jelas, Mbak? Mas Najwa? Ada pertanyaan? Mbak Tia? Mbak Denis? Mbak Dini? Oke. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti silahkan langsung ditanyakan di situ. Baik, saya akan lanjutkan. Kalau menurut beberapa pakar, menurut beberapa ahli bahasa gitu kan. Jadi ada beberapa definisi tentang paragraf argumentasi. Jadi kita ngomongin definisi lagi nih. Jadi ada yang mengartikan, ya, mendefinisikan paragraf argumentasi itu sebagai paragraf yang mengungkapkan ide. Ya, paragraf. Ya, Mbak Dini itu kan Mbak Bintang itu, ya, Bintang Hatimu. Ini kan akunnya Mbak Bintang Hatimu. Nah, itu nama aslinya Mbak Dini, ya kan? Tolong sekali lagi teman-teman, di sini kan saya sudah jadikan satu kelas nih untuk angkatan 3. Jadi tidak lagi ada angkatan 1, angkatan 2. Tidak ada lagi kelas A ataupun kelas B. Makanya kenalin dong kawan-kawannya yang ada di situ gitu kan. Jadi nggak ada lagi perbedaan di sini, nggak ada lagi pengkotaan. Saya A, saya B, kamu A, saya B, nggak ada. Jadi satu kelas, ya, satu angkatan. Kalau belum kenal, kenalan, ya, biar nggak berantem nanti. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi definisi yang pertama, ya. Definisi yang pertama dari paragraf argumentasi itu adalah sebuah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Nah, gitu. Benar-benar terjadi agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Nah, begitu. Oke ya. Iya sih, namanya banyak banget, saya jadi bingung nih. Jadi banyak namanya, akunnya itu banyak kali ya. Jadi saya kadang malah lupa nih nama aslinya siapa. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena dari yang sudah tadi saya sampaikan bahwa tujuannya untuk agar pembaca itu mengamini atau membenarkan dari pendapat penulis, ya, dengan cara penulis itu menyertakan atau menyampaikan argumen, alasan, ataupun juga bukti-bukti maupun fakta di situ, ya, supaya sekali lagi pembacanya yaitu mau mengamini, mau meyakini, mau membenarkan, begitu ya. Nah, jadi caranya begitu, teman-teman. Kalau ingin meyakinkan seseorang tentang sebuah ide, maka sertakan alasan yang logis, alasan yang benar, ada bukti dan ada fakta. Itu paling yang mudah seperti itu nanti. Kemudian yang berikutnya, pengertian yang kedua, paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang berisi pendapat tentang suatu persoalan yang didukung dengan sejumlah argumentasi dengan maksud untuk meyakinkan pembaca atas pendapat yang dikemukakannya. Hampir sama, hampir mirip-mirip sih, begitu kan, tapi ya dengan bahasa yang lain. Paragraf yang berisi pendapat oleh penulis tentunya nih tentang suatu persoalan yang didukung dengan sejumlah argumentasi dengan maksud untuk meyakinkan pembaca atas pendapat
yang dikemukakan oleh si penulis. Nah, begitu. Ya. Kemudian definisi yang ketiga dari paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang isinya meyakinkan pembaca dengan cara mengemukakan pendapat atau argumen yang disertai dengan alasan-alasan atau bukti-bukti yang didukung. Tujuan yang hendak dicapai yaitu pembaca membenarkan pendapat tertulis, pendapat penulis. Maaf. Jadi hampir sama bahasanya, tetap hampir sama idenya, tapi intinya bahasanya sama. Ada pendapat yang dikemukakan. Nah, supaya tujuannya itu orang itu membenarkan pendapat itu disertai alasan, bukti-bukti maupun fakta. Kemudian pengertian yang keempat dari paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang lain terpengaruh dan membenarkan pendapat, gagasan, sikap, dan keyakinan penulis. Nah, begitu. Oke ya. Jadi di dalamnya ada dikemukakan alasan, contoh, bukti, ya, bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang lain terpengaruh dan membenarkan pendapat atau gagasan atau sikap dan keyakinan penulis. Nah, begitu. Kemudian pengertian yang terakhir dari paragraf argumentatif yaitu adalah paragraf yang terdiri atas paparan alasan, penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan dengan maksud untuk memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Nah, begitu. Jadi contoh nih, misalkan di dalam sebuah berita atau ulasan, mungkin juga sering kita lihat seringkali itu tanpa kita minta itu dikirim, itu di-share oleh teman-teman kita di dalam Facebook kita, itu tentang sebuah tulisan gitu kan, entah tulisan itu berita, entah tulisan itu apa, ya. Di situ juga ada kalanya itu membahas tentang sebuah topik gitu kan, entah kadang-kadang yang ramai sekarang itu bahasanya pasti tentang politik nih kan, itu politik selalu ramai bahasanya, diskusinya tuh. Nah, kemudian menulis bahwa pemerintahannya sekarang itu ya jelek atau kurang bagus. Nah, kemudian disertai bumbui alasan-alasannya, buktinya. Nah, seperti itu. Ya. Banyak sekarang seperti itu. Nah, makanya biasanya juga untuk meyakinkan kita itu juga kadang-kadang diperlihatkan gambar, diperlihatkan kadang-kadang juga sebuah artikel dari lain tempat itu dicopaskan begitu. Nah, itu sering modelnya seperti itu. Tapi yang jelas kawan-kawan, teman-teman juga karena sudah saya ajarkan seperti itu untuk bisa menentukan bagaimana fakta, bagaimana opini, juga jangan gampang untuk yakin dulu nih dari sebuah artikel. Kita harus pintar-pintar nyaring dulu nih gitu kan. Jangan asal ini bahasanya terlalu misalkan ini karena mungkin bahasanya terlalu bagus gitu kan, kelihatannya ada bukti yang real begitu, langsung komen. Terus kemudian komennya itu sangat mungkin bahasanya mendukung, kemudian juga terjadi pro kontra berikutnya ada lagi. Nah, begitu. Jangan teman-teman haruslah paham bahwa sekarang itu kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu gampang sekali dengan hanya menulis dia dapat duit gitu kan. Ya, kadang-kadang juga nggak benar juga itu isinya. Makanya juga kita harus betul-betul saring, betul-betul harus pahami terhadap berita apapun, informasi apapun yang sampai ke kita itu apakah betul atau tidak, sehingga nanti kita bisa tepat memposisikan diri kita, nggak salah gitu kan. Udah kadung termakan isu, termakan fitnah, akhirnya kita udah benci, ternyata sebetulnya orangnya nggak begitu, kan kita juga dosa. Ya, kalau kita kita hubungkan lagi dengan norma sih, kan kalau misalkan
Kadang-kadang kan orang kan pingin dapat bolo gitu kan, atau dapat pendukung. Ya kadang-kadang juga dia itu ngomong-ngomong kadang suka ngawur gitu kan, jadi membuat alasan-alasan argumen yang kelihatannya benar tapi sebetulnya fitnah gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tujuannya ya gampang, yang penting Anda percaya, banyak pengikutnya, banyak penganutnya, sehingga kalau semakin banyak pengikut, semakin banyak penganut, nah nanti kalau misalkan saya mau naik menjabat itu terkenal sehingga gampang dapat dukungan. Nah, sekarang sih begitu. Makanya teman-teman juga jangan gampang termakan oleh isu-isu seperti itu. Kita juga harus smart, harus pandai juga untuk memilih mana, kapan, dan bagaimana kita harus bertindak ketika ada informasi seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang juga orang suka sekali, kadang-kadang juga saya lihat nih orang komen kadang-kadang juga kasar banget, ya menunjukkan tingkat seberapa level pendidikannya dia gitu, ya menunjukkan jati dirinya gitu kan. Kalau udah seperti orang-orang seperti itu, kadang-kadang juga nggak mau diingatkan begitu kan, tetap aja ya sudah biarkan gitu. Tapi yang jelas kita juga jangan ikut-ikutan, jadi tetap aja konsisten seperti ini, karena kita juga tanggung jawab kita. Kalau udah ngerti, kalau udah tahu itu harus melaksanakannya gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu menjadi tahu, kalau sudah tahu ya harus berusaha bagaimana menjalankannya. Nah begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pun kalau misalkan mau menulis artikel, pingin membuat orang itu yakin terhadap pendapatnya teman-teman di dalam tulisan itu, ya silakan saja ya. Caranya seperti ini saya tunjukkan gitu kan. Jadi ada alasan yang mendukung itu. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak siapa? Yang suka ngawur siapa ya? Yang suka ngawur siapa, Mbak? Maksudnya yang suka ceplos itu siapa? Saya atau Mbak sendiri? Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin karakter, kadang juga kita repot juga, karena itu kan masalah pribadi atau individu masing-masing, gitu kan? Ya, ada kalanya itu kita juga harus bedakan nih. Ya, kadang-kadang orang juga sukanya ceplas-ceplos karena memang itu gaya dia. Ya, karena kita bilang itu karakter, watak, ya model. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa, biarin begitu kan. Tapi yang kita perlu pahami, yang perlu kita itu teliti itu adalah apa isi dari omongannya. Kalau misalkan cara dia itu ngomong, model dia itu seperti itu, karakter dia itu seperti itu sih, buat saya ya itu kembali ke modelnya masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksakan seseorang itu harus ketika ngomong itu harus ya santun, diem, kemudian nurut begitu kan, harus ini. Kadang-kadang sukanya langsung tedeng aling-aling, ceplas-ceplos, itu apa adanya begitu kan. Ya itu udah ada masalah, karena itu ya kembali lagi ke masing-masing begitu kan, karakter. Saya nggak bisa maksa seorang itu untuk bisa seperti saya begitu. Tapi yang paling penting adalah isinya. Kalau misalnya dia ngomong ceplas-ceplos tapi yang diomongin itu juga betul, yang diomongin itu benar, ya tidak ada masalah begitu kan. Ya, tapi kalau misalkan ngomongnya itu kelihatannya tertata dengan rapi, tertata dengan baik, didengar itu enak, dalam hal ini oke lah. Dari segi karakternya dia, wataknya dia itu membuktikan bahwa itu orang yang pintar gitu kan. Pintar bermain kata, memilih kata itu kan. Jadi nggak ceplas-ceplos modelnya kayak serotok-serotok begitu. Tetapi ya kita juga intinya jangan hanya terpaku pada retorika atau gaya bahasa begitu, tetapi juga isinya. Yang penting itu juga informasinya apa yang kita dapatkan. Oke? Jadi informasi apa yang kita dapatkan begitu. Itu teman-teman ya, bisa difahami ya. Jadi kalau misalkan gaya ya
silahkan itu, karena itu juga karakter watak. Tetapi paling tidak juga sebagai orang yang terpelajar, terdidik, kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa nih mengolah mengolah emosi kita itu, mengontrol emosi kita gitu. Kapan kadang harus agak sedikit menahan diri, diam. Tapi ada kalanya kapan harus juga harus mengeluarkan semuanya gitu kan. Gimana? Suaranya yang mana nih? Teman-teman masih dengar suara saya? Oke. Teman-teman masih dengar suara saya kan? Oke. Berarti yang bermasalah di teman-teman nih. Oke. Jadi silakan, karena kalau kita ngomong karakter itu, karakter orang macam-macam gitu kan. Tapi paling tidak kita bisa eh, ya kalau misalnya kita bilang sih, kalau misalkan kita bisa dewasa itu bukan karena umur, teman-teman, tapi dewasa itu karena dia pandai untuk mengontrol dan mengolah emosi. Kapan ketika marah itu tidak harus mengeluarkan ekspresinya untuk marah-marah begitu kan. Tapi kapan ketika waktunya dia marah, ya dia bisa marah gitu kan. Nah, seperti itu. Kapan harusnya dia diam, ya bisa ngontrol diri untuk bisa diam dan seterusnya. Itu istilahnya dewasa. Nah, begitu. Oke? Tapi intinya kembali lagi, yang paling poin penting yang ingin saya tegaskan, saya negasikan di sini adalah informasinya. Saya kan udah sampaikan di awal, ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mendengar ketika teman-teman mendengarkan, melihat atau mendapatkan informasi, maka dapatkan informasi itu dengan menyeluruh. Isinya apa gitu kan. Jangan hanya gaya bahasanya. Gaya bahasa oke lah, itu untuk memudahkan orang itu untuk memahami apa yang disampaikan. Tetapi tolong, yang juga tidak kalah penting itu esensinya atau isinya atau apa yang disampaikan tadi. Nah, begitu. Ada orang teman saya nih, contohnya dia itu playboy, playboy kelas kakap lah begitu kan. Mulutnya pandai manis gitu kan, akhirnya bisa membuat cewek itu gampang untuk terbujuk kena rayu. Ya, memang modelnya seperti itu, mulutnya manis dan seterusnya, kan memang itu disukai cewek kan, biasanya begitu kan, yang mulut manis kan gitu kan. Nah, tapi apa yang disampaikan banyak gombalnya gitu kan, banyak yang nggak benar, banyak banyak bohongnya. Nah, gitu. Tapi kalau ternyata banyak yang suka, ternyata memang yang suka itu memang suka digombalin, suka dibohongin begitu. Jadi saya juga gak nyalahkan. Oke. Jadi sekali lagi, isinya ya juga jangan jangan sampai juga itu lupa untuk dipahami gitu. Baik, ciri-ciri paragraf argumentasi sekarang. Yang pertama adalah bersifat non fiksi. Artinya dia bersifat ilmiah. Ya, bersifat ilmiah. Jadi kalau misalkan dia itu bersifat karangan, bersifat cerita, khayalan dan seterusnya, maka biasanya itu juga susah untuk membuat atau meyakinkan orang itu, atau membujuk orang agar membenarkan ide kita begitu. Kalau misalkan sifatnya hanya khayalan gitu. Ya, makanya dari kata-kata ini kan Anas Urbaningrum kan mengeluarkan kata-kata itu kan hanya imajinasi, itu kan hanya hayalan, ya. Siapa itu namanya, temennya itu, lupa saya, Imanuddin, siapa Samsudin Nasaruddin, ya kan begitu kan. Jadi artinya kalau non fiksi itu ya bukan ilmiah begitu kan. Makanya kalau misalkan di sini kita berargumen, berarti harus menggunakan sifatnya itu adalah hal-hal yang bisa dibuktikan begitu. Hal-hal yang ilmiah, bukan sebuah karangan. Karena kalau karangan pasti susah untuk membuktikan gitu kan. Apalagi kalau misalnya cerita bohong, susah untuk dibuktikan. Apalagi yang cuma hanya imajinasi begitu kan. Nah, itu juga akan susah untuk dicarikan argumen untuk membenarnya begitu. Harus susah ada buktinya nih. Uh, Mungkin ya dimaklumi lah, mungkin seharian kerja Mbak. Jadi kalau misalkan saya ditinggal tidur begitu kan juga nggak apa-apa, wajar saja gitu kan.
Baik, saya lanjutkan. Ciri yang kedua, jadi sekali lagi ciri yang pertama itu bersifat non fiksi, ya, bukan bersifat khayalan, begitu kan? Artinya bersifat ilmiah, ada fakta, ada bukti, ada saksi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, cirinya adalah bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan sehingga pembaca akhirnya menyetujui bahwa pendapat, sikap, dan keyakinan penulis adalah benar. Nah, gitu. Jadi bertujuan untuk meyakinkan pembaca gitu. Kemudian yang ketiga, menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman dan penelitian. Jadi, contohnya begini. Ya, saya sebagai ilmuwan gitu yang sudah lama juga berkecimpung di dalam bidang otomotif misalkan, ada sebuah masalah, kemudian saya mengeluarkan sebuah pendapat. Jika mobilnya itu overheating, gitu kan. Ini dari pengalaman saya nih sebagai orang teknik. Saya bilang pendapat saya nih intinya. Oh, kalau misalkan itu overheating, maka biasanya itu penyebabnya adalah karena ada problem di sistem pendinginnya. Ya, apakah itu karena selangnya bocor dan seterusnya. Nah, untuk meyakinkan itu, saya bisa ambil alasan, gitu kan. Kenapa kok bisa begitu? Hubungannya apa? Nah, teoritisnya, jadi penjelasannya itu saya tambahkan untuk argumennya. Kalau misalkan sistem pendinginannya itu kan fungsi dari sistem pendinginan itu untuk menjaga temperatur mesin. Kalau misalkan mesinnya itu overheating, maka dia diturunin supaya nggak overheating. Nah, kalau misalkan sistem pendinginannya tidak bisa bekerja dengan baik, maka dia tidak akan bisa menjaga temperatur mesin itu selalu di dalam kondisi temperatur standar, maka dia pasti akan terjadi overheating. Nah, begitu. Ya. Kenapa? Ya, sesuai dengan kerjanya, diagramnya seperti ini dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi ada penjelasannya, ada argumennya. Nah, begitu teman-teman. Kemudian berikutnya, ya, jadi artinya paragraf argumentasi ini pun juga bisa dilampirkan atau bisa dijelaskan alasan-alasan yang kita dapatkan dari pengalaman kita, gitu kan. Jadi argumennya itu atau alasan pendukungnya itu bisa kita sampaikan dari pengamatan kita, pengalaman kita dan penelitian. Contoh misalkan, saya bilang menurut pendapat saya nih bahwa orang-orang misalkan nih, ini contoh ya, ini jangan dianggap benar dulu nih, misalkan nih, menurut pendapat saya kebanyakan TKI itu sebetulnya orangnya baik-baik begitu, misalkan ya, orangnya kebanyakan baik-baik, pendapat saya begitu. Nah, kenapa? Karena dari pengamatan saya, sepenglihatan saya, setahu saya orang-orang yang saya kenal itu begini. Saya tidak pernah bertemu dengan orang TKI yang ketika ketemu itu dia begini. Nah, itu pengamatan. Dari pengalaman, saya itu menurut pendapat saya, problem itu disebabkan karena ECU-nya mesin mobilnya jebol. Kenapa? Dari pengalaman saya itu ketika itu begini, saya cek begini dan seterusnya, itu ternyata mau arahnya ke sana. Nah, berarti masalahnya kemungkinan besar sana. Jadi seperti itu, dari pengalaman bisa. Dari penelitian apalagi begitu kan? Dari penelitian kan sudah jelas ada bukti secara empiris begitu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri paragraf argumentatif yaitu dilengkapi dengan bukti, fakta berupa data, alasan, gambar, grafik, tabel, contoh, ataupun statistik. Nah, gitu teman-teman. Jadi, biasanya dilengkapi dengan data-data. Seperti halnya laporan penelitian, begitu kan, seperti saya nih, sekarang saya kan juga lagi nyusun laporan penelitian nih, yang mudah-mudahan minta doanya nih, bisa lancar ya. Jadi, awalnya itu menurut hipotesis saya, menurut pendapat saya, bahwa mesin yang saya desain, yang saya buat ini, itu dia nanti akan bakal baik, akan bakal begini, akan bakal menjadi seperti itu. Nah, begitu kan. Nah, buktinya apa? Saya lakukan penelitian, kemudian saya jelaskan. Buktinya adalah begini, ketika data-data itu ini begini, menggunakan data penelitian itu begini. Nah, akhirnya kesimpulannya membuktikan bahwa apa yang menjadi
hipotesis saya atau pendapat saya itu adalah benar. Nah, begitu. Jadi orang-orang ketika baca tesis saya, laporan saya, oh yakin bahwa benar nih gitu kan. Karena dilampiri dengan data-data dari hasil penelitian. Oke. Kemudian berikutnya yang keempat. Oh, sorry, yang kelima. Pada bagian penutup biasanya, nah ini nih umumnya nih, itu terdapat sebuah kesimpulan. Ini ciri khasnya. Mobil listrik Selo nggak bisa lulus uji emisi. Saya sih nggak bisa bilang kalau itu Mas ya. Karena kalau di negara, kalau kita ngomong ke situ itu kembali lagi ke willing dari orang-orangnya yang di sana. Saya itu kalau udah ngomongin model-model seperti itu, ngomongin negara kita itu negara yang serba repot gitu. Kenapa? Karena kebanyakan para pejabatnya itu menjadi pejabat itu karena itu bayar, ngeluarin duit, mau ndak mau juga harus balikin modal. Kalau bisa kan lebih banyak, lebih besar kan. Ya, kalau misalkan lurus saja, ya gajinya kalau hanya dari gaji kecil, makanya terus kemudian apa? Menjual kebijakan. Kebijakannya bagaimana? Kadang-kadang kita itu dipersulit. Kalau misalkan kita bisa buat sendiri, ya kalau misalkan buat sendiri, kan saya nggak dapat untung nih. Kalau misalkan nanti buat sendiri, yang untung kan pabrik, yang untung kan negara, saya nggak bisa untung. Kalau misalkan saya saya persulit begitu kan akhirnya, atau saya nggak luruskan, kan nanti saya bisa impor. Kalau impor kan saya untung, dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, kalau ngomongin negara kita itu, tapi teman-teman, kalau ngomongin negara kita sih, tolong tetap satu hal yang harus kita pahami. Sejelek-jeleknya negara kita itu tetap negara kita, ya. Jadi kita tetap harus positif. Kita harus ya ada apa namanya, keyakinan bahwa mungkin suatu saat akan menjadi lebih baik, gitu kan. Kita juga nggak harus hanya yakin saja begitu kan, apa namanya, karena begini, yang namanya pemerintah itu tidak cukup hanya satu orang ya. Pemerintah itu ada apa namanya, ya pimpinannya satu, tapi sebetulnya ada banyak sekali orangnya, ada staf, pegawai, dan seterusnya. Kalau pimpinannya maunya begini, tapi kalau misalkan anak buah itu bangkang, repot Mas. Kadang-kadang pemimpin juga nggak bisa, apa namanya, nggak bisa 100% itu seperti itu. Kenapa? Dia akan diserang sana sini, dijatuhkan, dan seterusnya. Kadang-kadang kita mau berbuat baik masih disalah-salahkan, dilihatkan kejelekan kita, supaya orang itu lihat, wah, biar kelihatan jeleknya kita, sehingga gampang untuk diturunkan. Wah, ini kenapa? Kalau dia lama-lama di situ, nanti kita orang-orang yang sebetulnya nggak baik nih, dia akan susah untuk dapatkan jalan rezeki dari korupsi begitu kan, dari manipulasi data, manipulasi keuangan, kalau pimpinannya benar begitu. Makanya juga kadang-kadang repot juga. Kita sudah dikasih orang benar, cari kesalahannya supaya turun. Kenapa? Anak buahnya nggak bisa nyuri, nggak bisa ambil begitu. Karena yang nakal-nakal kadang-kadang bukan hanya pimpinan, anak buahnya juga, semuanya begitu gitu ya. Kalau kita lihat jujur saja, apalagi kalau kita ngomongin negara, Mas, ya negara kita itu, kalau misalkan sekarang itu, kalau sekarang itu parah ya, kalau sekarang itu bermasalah, itu terus terang tidak hanya disebabkan karena sekarang saja, tapi itu sudah turun-temurun dari dulu itu sudah mulai ada benih-benihnya, tapi dari dulu itu tidak secepatnya diperbaiki ya. Yang penting kelihatannya bagus, tapi sebetulnya udah mulai kelihatan jelek, tapi tidak kemudian, jadi proses panjang gitu. Jadi tidak serta-merta sekarang jadi terus kemudian sekarang bermasalah, tidak ya gitu. Saya yakin tidak seperti itu. Makanya kalau misalkan saya juga kadang-kadang kalau lihat komen-komen, lihat berita yang menjatuhkan, menyudutkan, itu juga ya saya sendiri juga ngelus dada gitu. Kalau memang apa namanya betul-betul terbukti, kadang-kadang begini, maunya presidennya itu nggak begitu, tapi anak buahnya yang apa namanya, yang dukung dia, yang awalnya dukung dia, itu dia nggak mau. Kalau misalkan tetap maksa, anak buahnya ini yang kadang-kadang balelo dan mengatakan yang enggak, dan justru yang menjatuhkan seperti itu. Jadi sudah ribet sekali gitu kan.
Jadi di negara kita itu orang yang baik itu ya kadang-kadang susah gitu kan. Ya kadang-kadang juga dengan menggunakan politik ya mau ndak mau kadang-kadang sedikit-sedikit ya diulur-ulur, ya wes nggak apa-apa, sedikit diampunilah, bolehlah sedikit ini, tapi ya kadang-kadang ya dengan tujuan yang lebih besar begitu. Itu politik yang baik harusnya seperti itu, bukan untuk ini ya 100% ngibuli begitu ya. Paham ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin masalah emisi, kalau kita ngomong emisi sebetulnya kalau kita ngomong emisi kebanyakan gas buang gitu ya. Ya memang makanya kalau kita begini aja teman-teman. Kalau misalkan kita itu ya berucap, berkata itu sudah ada bohongnya untuk menutupi kejelekan kita, ya maka seterusnya akan kita bohong. Dan kalau sudah berhenti, nggak ada lagi bohong, nggak ada lagi alasan untuk menutupi bohong kita, baru di situ itu akan terbuka. Buktinya apa sekarang? Rame-rame seperti itu mana beritanya? Ya, kalau misalkan banyak ahli yang pintar ngomong itu nggak lulus uji, kan bisa aja kemudian digugat apa saja materi emisi apa, harusnya juga dijelaskan yang diuji apanya, kemudian kenapa, berapa angka standarnya, terus kemudian berapa punya dia, kan begitu kan namanya tes kan. Seperti saya bilang ke teman-teman kalau misalkan tes kan sudah saya berikan standar, teman-teman lulus kalau misalkan nilainya 70 begitu kan, itu kalau lebih dari 70 berarti teman-teman lulus, kalau nggak di bawah 70 nggak lulus. Nah kalau misalkan mau buktinya nih dari hasil yang teman-teman kemarin itu kerjakan nih, ini salah nomor 1, nomor 2 ini salah, yang ini benar, yang ini salah, sehingga nilainya di bawah 70, akhirnya apa, nggak lulus. Kan ada bukti seperti itu harusnya kan disampaikan. Tapi kalau hanya oh kamu nggak lulus, loh kenapa saya nggak lulus, apa yang menyebabkan saya nggak lulus, itu yang semestinya juga harus kita paham, yang harus kita tahu. Tidak hanya itu yang harus kita kejar sebetulnya. Karena kadang-kadang ya banyak orang ya itu tadi nutupin kebohongan dengan berkata bohong seperti itu, makanya terusnya akan bohong kalau udah ketahuan bohongnya itu. Tapi kadang-kadang di tempat kita orang-orang itu gampang sekali berbohong. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang kita itu nggak kritis. Ketika udah disampaikan, oh begitu ya Pak, oh ya, padahal bohong, ya sudah, hanya menerima seperti itu. Sehingga banyak yang berpikiran, nanti juga lupa, biarin lah sekarang bohong begitu kan, nanti juga dilupain gitu kan. Kan begitu kan kebanyakan, nggak konsisten terus-menerus seperti itu dampaknya. Nah itu kalau sedikit ngomongin masalah itu. Makanya saya juga ajarkan di sini teman-teman bagaimana supaya teman-teman juga paham nih, nggak gampang untuk terprovokasi, nggak gampang untuk ini. Buktinya apa kalau ngomong begitu? Terus apa ini? Jadi seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi tidak hanya kadang-kadang juga sekarang itu orang gampang sekali membuat semacam opini, hanya mengolah-ngolah kata, bohong menjadi benar begitu kan. Ya, apalagi yang bohong menjadi nggak benar. Sekarang itu susah, makanya kita harus juga pintar untuk memilah ya, mana yang benar, mana yang opini, mana yang hanya pendapat ya, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Dan kita jangan sampai ikut terbawa hal-hal yang seperti itu. Kan yang sering heboh itu kan orang-orang yang taunya setengah-setengah, terus kemudian ketika dapat dapat yakin setengah benar begitu, udah langsung keluar begitu kan. Ya, seperti halnya contoh misalkan ya, mohon maaf nih, kadang-kadang orang yang ngerti sedikit agama terus kemudian merasa benar, ya, akhirnya malah justru mukul orang karena merasa orang lain itu mencemarkan nama agama, kemudian juga bunuhin orang mengatasnamakan dia agama. Taunya sedikit-sedikit seperti itu biasanya. Ya, tapi kalau misalkan paham betul semuanya dengan komprehensif, menyeluruh seperti itu, saya yakin nggak akan ada seperti itu. Itu kan orang nggak akan gampang dibohongi, teman-teman. Ya, kenapa kok misalkan ya, mohon maaf nih, misalkan ada sebuah isu tentang apa begitu kan. Kadang-kadang kita juga yang suka heboh begitu kan,
Sehingga kalau udah heboh begitu dianggap wah ramai, menjadi trending topic dan menjadi ini ya, kita aja yang kadang-kadang suka seperti itu. Ya, makanya di sini juga kita harapkan teman-teman juga bisa paham, ya paham bagaimana, mana yang opini, mana yang benar, mana yang pendapat, mana yang fakta, mana apa namanya ya, dan kemudian yang penting lagi adalah bagaimana sikap kita kemudian itu, ya. Oke, bisa difahami teman-teman di sini ya. Ya, insya Allah nanti ya kalau kita sudah baik, kalau misalkan ini akan menjadi trending topik. Ya, ini hanya sedikit. Sebetulnya sih saya ingin adakan apa namanya diskusi juga dengan teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tapi tidak di sini karena ini pelajaran. Nanti saya minta waktu khusus teman-teman kapan bisa diskusi. Saya ingin ajak diskusi ya demi kebaikan bersama. Nah itu karena ada kebijakan-kebijakan yang juga harus sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman paham, tidak ada miskomunikasi, sehingga ya mudah-mudahan nanti ya dalam 2-3 tahun ke depan KPC Taiwan ini menjadi trending topik, menjadi yang menjadi berita bagus gitu kan. Tidak hanya berita yang nggak bagus, yang selalu membawa kita itu ke hal-hal yang selalu ya pesimis begitu kan. Paling enggak berita-berita yang membawa kita selalu optimis gitu. Oke, teman-teman, kita sampai di sini nih. Gimana nih? Waktu kita sudah habis. Ternyata cepet juga ya waktunya ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Kayaknya kita harus akhiri nih. Oh ya, saya masih punya hutang pertemuan ya, jangan lupa ya. Tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa lanjutkan nih, karena saya juga ada kegiatan yang lain nih. Oke ya, kalau gitu kita lanjutkan diskusi kita. Mau untuk undang TV One untuk meliputi TFTM. Ini ini siapa nih yang nulis nih? Jadi begini, kalau misalkan masalah TV nih ya, masalah kita ngomongin masuk TV, jangan lupa teman-teman, di TV itu sekarang, TV-TV yang ada sekarang itu kebanyakan itu hanya ya hanya profit oriented. Jadi kalau yang kira-kira itu bisa membawa ratingnya naik, maka dia akan dimasukin. Kalau misalkan ratingnya nggak naik, ya meskipun dia bagusnya kayak apapun, enggak. Karena nggak, ini bukan duit, itu udah. Ya kita pahami di situ. Makanya kadang-kadang ya juga teman-teman jangan, kalau misalkan lihat berita, lihat ini juga jangan terlalu heboh. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman sering lihat, suka di sebuah TV, di sebuah program, maka dia itu sukses untuk apa namanya mempersuasi atau membujuk teman-teman untuk ke sana begitu. Ya, meskipun kadang-kadang mau apa, ketika kita bisa, ya tujuan saya juga sama, bisa mudah-mudahan bisa masuk TV gitu kan. Ya, bisa dibahas di sana. Ya, tapi tentunya dengan jalan yang baik, bukan hanya karena kita kepingin terkenal, bukan hanya populer gitu teman-teman ya. Tapi yang paling saya harapkan di sini adalah berkah. Kita itu membawa keberkahan itu nggak ada yang lebih baik daripada sebuah keberkahan. Kenapa? Karena keberkahan itu akan membawa kita akan memberikan manfaat kita itu sampai nanti. Buat apa masuk TV kemudian berikutnya masuk penjara, begitu kan? Oke ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jadi kita sampai di sini. Jadi masih memahami dulu tujuan hakikat dari paragraf argumentasi. Nah, untuk berikutnya kita akan diskusikan bagaimana langkah-langkah menulis atau menyusun sebuah paragraf argumentasi sehingga kita bisa paham bagaimana cara menyusun yang baik ya. Mendapat penghargaan yang membanggakan dari negara. Ya intinya begini, Mbak Aza dan teman-teman semua. Kalau saya pribadi nih, ya kalau saya boleh ngomong nih, mungkin juga teman-teman beda pendapat sih, silahkan saja. Jadi
apa yang saya kerjakan, apa yang selalu saya usahakan itu murni saya selalu niati itu eh, Bismillah, lillahi ta'ala. Karena bagi saya ya itu penghargaan di mata Tuhan itu yang terbaik, bukan di mata manusia, bukan di mata negara, bukan di mata ini. Kalau toh misalkan ketika dari apa yang saya kerjakan ini kemudian mendapat penghargaan dari orang-orang di sekeliling saya, dari masyarakat, ya itu ya saya anggap sebuah bonus. Ya, tapi bukan itu yang saya harapkan. Saya selalu tidak berharap begitu. Saya tidak ingin mendapatkan sebuah penghargaan ya dari manusia, karena bagi saya itu hanya berlaku di sini saja di dunia, tapi tidak berlaku untuk akhiratnya nanti gitu. Jadi saya dasari itu sehingga kita melakukan apapun itu selalu ikhlas, nggak ada rugi, akhirnya kita nggak ada ruginya, nggak ada merasa beban begitu, nothing tulus. Karena apa, sudah niatnya lillahi ta'ala, saya niatnya begitu. Kalau mau ada yang mengagumi ya silakan saja, ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa begitu kan. Ada orang seneng lihat, ketika orang lihat pekerjaan saya seneng ya syukur, kalau nggak ada apa misalkan nggak senang pun juga nggak apa-apa kan, saya niatkan ikhlas begitu. Kalau selalu saya niatkan supaya orang-orang itu bangga terus kemudian menyanjung saya, itu terus terang kalau saya itu saya coba jauhkan dari diri saya, karena yang saya harapkan itu hanya ya saya bisa ikhlas, saya berniat untuk apa namanya lillahi ta'ala gitu kan, demi Tuhan saya. Karena kalau misalkan ada kelirunya, ada kurangnya, ada kurang sempurnanya, ada kesalahannya, maka apa namanya tidak akan menjadi beban buat saya. Ada kekurangan wajar sebagai manusia, tetapi kalau misalkan kemudian orang lain kemudian menilai kita, oh Pak itu dia itu kurang begini begini begini, kalau kita niatnya itu ingin disanjung orang, maka kalau ada orang bilang begitu, maka otomatis akan membuat kita itu menjadi rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri ya. Nah begitu, oke teman-teman ya. Ya tapi kalau teman-teman mau begitu silahkan begitu kan, tapi kalau misalkan itu ya silahkan saja ya. Ya, ya saya sih ya monggo silahkan gitu kan. Intinya silahkan saja, kalau misalkan ingin dapat apresiasi, dapat penghargaan dari negara atau dari siapapun silahkan. Ya kalau misalkan tidak dapat, ya saya intinya coba kita bisa berbesar hati dan ikhlas hati, tidak masalah. Kalau toh pun tidak dapat nggak apa-apa begitu ya. Oke teman-teman ya, sampai sekian dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalkan ada lebihnya, monggo itu silahkan dibuat bonus. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi, saya ucapkan selamat beristirahat. Kalau misalkan ada yang mau beraktivitas, silahkan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Sampai jumpa.